Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan segala syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan pegawai SD Negeri 06 Jaitangan. Jadi untuk kegiatan hari ini, nanti setelah kepala sekolah akan memberikan sedikit arahan untuk kegiatan kita pada siang hari ini, dan setelah itu ada penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya dampingi sendiri untuk diskusinya. Selanjutnya kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahan dan sambutannya pada siang hari ini kepada Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang yang agak mendung ini kita masih bersemangat, masih dilimpahi rahmat dan karunia yang berupa kesehatan yang sungguh besar sekali nilainya bagi kita. Kemudian selawat beriring salam dengan antaran doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati majelis guru serta pegawai. Kemudian pada kesempatan ini, baiklah, saya akan memberikan sedikit arahan tentang kegiatan CGP dari teman kita, yaitu Bapak Rengga, yang mana kali ini Bapak Rengga akan memberikan nanti tentang diseminasi bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi pada kesempatan ini nanti beliau akan menjelaskan atau mengajak kita berdiskusi. Jadi sedikit tentang budaya positif ini, terutama bagi sekolah kita, yaitu adanya nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan ini yang kita arahkan terutama sekali bagi siswa kita yang mempunyai karakter, yang mempunyai nanti, yaitu anak-anak kita tumbuh kembang dengan kepribadian yang kritis, mempunyai penuh terhormat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, terutama ini di dalam kegiatan sekolah kita, mungkin di dalam pembelajaran kita itu bagaimana itu menerapkan budaya positif ini terhadap anak kita, atau menangani siswa kita yang bermasalah. Ada suatu siswa kita yang bermasalah, mungkin anaknya itu saja, bagaimana kita menanganinya dengan positif? Ya, kalau kita beri anak kita tidak berpositif kepada anak, contoh anak yang mempunyai masalah, orangnya si A saja. Kalau kita pertama yang kita terapkan pada anak adalah nilai positif kepada anak, contohnya kita mencari latar belakang anak dulu. Kalau kita sudah tahu cara bagaimana menghadapi anak ini, sehingga timbullah sikap positif kita, bukan kita tidak menangani anak, maksudnya
bagaimana masalah ini positif bagi kita semuanya, sehingga menghasilkan anak bisa lagi bangkit dengan kepribadian yang penuh hormat, bertanggung jawab. Itu hasilnya kalau kita mengembangkan budaya positif. Juga di antara kita, juga dengan masalah dengan wali murid. Ya, namanya kita pelayan masyarakat, kadang-kadang adanya masalah di dalam pembelajaran dengan anak, ya. Nah, jadi mari kita tumbuhkan karakter, kita selesaikan dengan anak, menerapkan nilai-nilai positif kepada anak kita. Jadi pada kesempatan ini nanti Bapak Rengga nanti akan memberikan, mungkin menjelaskan, mungkin berdiskusi dengan kita bersama bagaimana nanti sebenarnya pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini, terutama kita terapkan di dalam sekolah kita ini. Hanya sekian dari saya kata sambutannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan bagaimana terkait kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu diskusi tentang budaya positif yang beberapa sudah disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Bagaimana kita cara menyelesaikan masalah dengan murid atau dengan rekan sejawat dengan nilai yang positif. Jadi imbasnya kepada kita semua juga nanti. Untuk siang hari ini nggak lalu ibu tepuk semangat saya ibu, tepuk semangat. Nah, tepuk semangat. Terima kasih Ibu. Kita lanjut untuk kegiatan pada siang hari ini. Konsep inti budaya positif. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas beberapa konsep budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ya, jadi untuk konsep inti ini nanti kita akan bahas. Mungkin di awal nanti akan ibu-ibu masih bingung atau bagaimana, tapi konsep ini sifatnya mengerucut. Nanti di akhirnya kita akan tahu apa sebenarnya inti dari budaya positif ini. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi miskonsepsi ini ibu-ibu konsep yang keliru atau konsep yang kita biasa dengar, tapi ini konsep yang keliru. Itu makanya dibikin miskonsepsi. Jadi yang pertama itu kita beranggapan atau kita ilusi ini beranggapan ya, atau membayangkan guru itu bisa mengontrol murid.
Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau duit orang tuh merasa bersalah, kita buat orang merasa bersalah, kita rasa dia bisa menguatkan karakternya. Terus yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini stimulus respon yang biasa kita alami dan mengubahnya ke teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Masuk ke disiplin positif. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin di awal ini masih mengambang, masih banyak yang ada di pikiran Bapak Ibu. Terus disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik ini, Bapak Ibu, merupakan motivasi yang ada dari dalam diri mereka sendiri. Terus nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi seperti profil pelajar Pancasila yang kita tahu tadi, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dari kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan di institusi atau organisasi dari IBO, Premier Head Years Program, itu ada kebijakannya, nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan untuk di keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ini yang terdiri di dalamnya ada
seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang ketiga ada penguasaan. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang di dalamnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus yang keempat ada juga kebutuhan dasar kita, yaitu kebebasan. Jadi di kebebasan ini kita memiliki mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan dirinya. Dan yang terakhir itu ada kebutuhan kesenangan. Kesenangan itu seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa dan lain-lain yang sifatnya senang. Nah, jadi untuk 5 kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, ini juga berlaku pada murid-murid kita yang ada di sekolah. Ya. Jadi murid-murid kita juga ada memiliki kebutuhan dasar manusia ini. Seperti contohnya ada kita lihat beberapa kasus atau beberapa masalah yang ada di sekolah kita. Contohnya kita melihat anak itu sering meminta jajan atau meminta makanan temannya. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut, Ibu? Kira-kira kebutuhan yang mana, Bapak Ibu? Makanan, bertahan hidup ya. Ya. Nah, jadi kebutuhan dasarnya yaitu makanan, yaitu bertahan hidup. Berarti dia memiliki kebutuhan di sana. Jadi kita fokuskan untuk permasalahan murid tersebut di kebutuhan bertahan hidup. Terus ada juga anak-anak ini yang senang lempar-lempar saja, lempar-lempar kertas atau apa, mengganggu-ganggu temannya. Itu kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi, Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi kalau ada kita melihat dalam pembelajaran sehari-hari ada anak-anak yang melakukan sesuatu hal, kita lihat dulu kebutuhan mana yang kira-kira belum terpenuhi oleh mereka. Terus kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi kebutuhan tadi tentu ada motivasi perilaku yang ada di dalamnya. Manusia ada motivasi perilaku di dalamnya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini juga bisa disangkutkan kepada diri kita sendiri sebagai guru. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi untuk 2 motivasi perilaku manusia yang pertama ini itu merupakan motivasi eksternal yang bersifat dari orang lain. Ya, terkadang kita juga sering melakukan sesuatu perbuatan atau apapun itu motivasinya pasti di antara yang 3 ini. Atau kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau kita untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita dengan nilai-nilai yang kita percaya. Yang ketiga itu termasuk motivasi internal. Jadi sifatnya dari dalam diri kita. Jadi yang kedua ini dari orang lain, yang ketiga itu dari diri kita sendiri. Terus kita akan melihat hukuman, bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi ini sebelumnya kita mungkin beranggapan kalau ini adalah hal yang sama, tapi setelah dipelajari ini ada beberapa macam perbedaan. Yang pertama itu ada hukuman. Hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba.
Jadi murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap gurunya selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi dalam kegiatan pembelajaran kita sedapat mungkin menghindari hukuman dan konsekuensi. Sedapat mungkin Ibu, sesuai dengan kondisi keadaan pembelajaran kita pada saat itu. Kita diarahkan untuk melaksanakan restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan mengajarkan kepada murid untuk mencari solusinya sendiri untuk dirinya. Ya, kita nanti akan masuk ke pembelajaran yang lebih mendalam, Bapak Ibu. Sekarang kita pemecahan es dulu atau ice breaking. Ya, Bapak Ibu, ya silakan makan, dinikmati hidangan yang telah disediakan. Ya, ice breakingnya, clue-nya yaitu hari. Ya, Bapak Ibu, clue-nya hari. Pertanyaannya, jika 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5, 4 tambah 5 sama dengan 9. Ada yang lain Bapak Ibu? Selasa? Boleh Bu Mary tolong dijelaskan kenapa jawabannya hari Selasa? Ya, tadi ice breakingnya itu clue-nya hari. Jadi kalau tadi dibawakan nama bilangan tuh Pak, 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti hari ketiga hari Rabu. 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari Jumat. 4 tambah 5 9. Dihitung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi jatuhnya pada hari Selasa Pak. Ya. Terima kasih Bu Mary, jawabannya yang tepat sekali. Kita kasih tepuk santiang untuk Bu Mary. Tepuk santiang. Aku suruh, aku tidak, 2 aku Ya, baik. Kita lanjut. Ya, kini sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi, yaitu sebagai penghukum, terus pembuat merasa bersalah, terus posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, untuk diri kita sendiri, kita kembalikan ke diri kita, kira-kira posisi kontrol yang mana yang sudah kita miliki? Ada yang bisa membantu Bapak Ibu? Posisi kontrol mana yang kira-kira yang harus kita miliki, dan apa posisi kontrol mana yang ada pada diri kita? Yang lebih bagus atau Yang lebih bagus boleh. Pak, sesuai teori atau penerapan? Dalam teori. Dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan kita di sekolah. Penerapannya? Ya. Oh, manajer Pak. Ya. Manajer. Boleh tahu alasannya biar Bu Mary? Karena manajer yang tunjuk saja Pak.
Mana? Kalau manajer itu maksudnya kan kita sebagai pemimpin. Jadi kalau seharusnya sebagai pemimpin seandainya ada murid kita yang salah, apa yang harus kita lakukan? Kita kasih pilihan kepada siswanya. Ya. Tadi sih kecil. Ya. Sekarang kita lihat. Biasanya kita di sekolah itu memakai posisi kontrol kebanyakan yang pertama ini ya Bapak Ibu. Termasuk pun saya yang depan ini memakai yang ini. Ya. Jadi setelah dipelajari kita lihat. Kita ada kasus contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tadi. Ada kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Jadi posisi sebagai penghukum akan berbicara hormat bendera selama 1 jam. Sedangkan pembuat merasa bersalah ini kita membuat anak tersebut merasa bersalah. Itu akan mengatakan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu posisi kontrol kita akan membuat anak murid menjadi merasa bersalah. Terus posisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini seperti teman. Ya. Jadi kalau seperti teman ini ada baiknya, ada nggak baiknya juga Bapak Ibu. Ya. Nanti bisa jadi Biko awak kan bilang sama Bu Rince ya. Nah, itu anak salah Bu Rince itu besti awak aja kan. Nah, itu mau ditulis Biko. Nah, jadi itu sebagai teman. Terus sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa? Nyatanya kan anak orang. Setelah upacara, silakan kamu beli atributnya dan jangan ulangi lagi. Itu posisinya sebagai pemantau, hanya melihat saja dan hanya mengikuti peraturan yang ada. Terus, yang sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi, kita tanya kepada anak tersebut dan kita tanya juga bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi ini ada video tentang contoh penerapan posisi kontrol. Jangan lewati momen penting. Bayar yuk untuk dapat segar percaya diri 18 jam. Mau liburan gratis dari Indonesia? Beli aqua yang banyak. Kirim stok aqua ke sini ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisinya sebagai penghukum.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisinya sebagai guru. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif
yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, jadi posisi yang diharapkan itu posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Kalau perusahaan mah, ya, ya, manajer yang kasih mah. Nah, sekarang ini ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa kali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Hah? Nomor 2, pembuat merasa bersalah. Coba kita lihat. Ya, ini pembuat merasa bersalah. Terus, kamu tidak benar-benar melakukannya. Sama yang kedua. Hah? Yang kedua, kira-kira kita lihat menghukum. Ya, dia bilang kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Terus yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Sebagai Terus kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hah? Sebagai pemantau, karena dia mengikuti alurnya, ya. Dia tidak mendapatkan nilai karena tidak mengerjakan tugas. Keyakinan kelas, ini yang ke-7, konsep yang ke-7. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Tadi kan dibahas di video tersebut, ada keyakinan kelas juga. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kan kita sering tuh bikin di dinding-dinding kelas kita, ya, keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa kasih masukan Bapak Ibu? Dia keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kira-kira? Ya, Bu Mary? Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan dengan murid, ya apa? Yang disetujui oleh murid yang membuat keyakinan kelas itu. Ya. Nah, itu kalau peraturan kelas, aturan yang harus diikuti. Mau tidak mau murid itu harus mengikuti aturan. Ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu yang telah disepakati bersama murid. Kalau peraturan kelas, Mau tidak mau harus diikuti. murid terpaksa harus mengikuti. Itu untuk keyakinan kelas. Terus pembentukan keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak mungkin dalam pernyataan negatif, kan? Terus sedikit saja agar mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Ya, jadi semuanya dilibatkan. Berarti kalau kita di kelas, berarti kita ada guru, ada murid. Ya,
Jadi di situ ada gambar. Kemarin saya coba-coba mempraktekkan keyakinan kelas ini di kelas 6 saat pelajaran PJOK. Saya sepakati keyakinan kelas di kelas 6 itu seperti apa. Jadi saya caranya meminta masukan dari murid-murid tersebut. Kira-kira apa nilai positif yang mereka ingin di kelas ini. Ya, jadi itu ada banyak ibu. Ini ada yang bikin 1, ada yang bikin 2, ada yang bikin 3, macam-macam isinya. Ada stop bullying, ada tidak boleh membuang sampah sembarangan, ada tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Jadi banyak. Jadi yang banyak itu nanti kita rangkum kita rubah menjadi kalimat yang positif. Ya, jadi kalimat positif ini tidak mungkin kita bikin bahasanya bahasa yang ditulis oleh anak kan. Jadi kita buat kita sepakati misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira dirubahnya ke kalimat positif, kira-kira menjadi apa itu? Membuang sampah pada tempatnya. Itu 1. Terus tidak boleh keluar kelas pada saat pembelajaran. Itu bisa masuk ke disiplin. Misalnya kan, tidak boleh mengganggu teman atau tidak boleh bullying. Itu termasuk nilai positifnya menghormati dan menghargai orang lain. Ya, jadi keyakinan kelas ini bentuknya abstrak dan pernyataannya yang mudah diingat, ya, bersifat universal. Terus yang terakhir konsep kita itu ada segitiga restitusi. Suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 tindakan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, jadi untuk menstabilkan identitas, yang pertama berdasarkan prinsip perbuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu kira-kira kalau kita menghadapi masalah atau ada anak yang bermasalah, kira-kira untuk menstabilkan identitasnya pertanyaannya seperti ini. Seperti yang di sebelah kanan Bapak Ibu. Membuat kata-kata yang bisa kita gunakan gitu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi menstabilkan identitas ini kita menstabilkan lagi posisi si anak tersebut. Atau posisinya sedang emosi, sedang marah atau bagaimana, kita stabilkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Terus yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Ya, validasi itu menanyakan kembali tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pertanyaan-pertanyaannya kira-kira seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, jadi kita validasi tindakan yang salah dari mereka. Ya, kira-kira kalau mereka mendorong temannya, kita bilang kepada mereka itu untuk kamu tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Jadi memvalidasi tindakan mereka yang salah. Terus yang ketiga, baru di sini kita menanyakan keyakinan atau validasi tindakan. Menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu, ini judulnya lupa diubah. Menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasi dari dalam. Jadi menanyakan keyakinan ini, kita tanya kepada mereka,
apa keyakinan kelas kita. Itu tadi yang kita sudah sepakati dengan anak-anak murid tadi. Misalnya kita sebagai guru kelas, kita berada di dalam kelas, ada anak yang bermasalah. Jadi kita yang terakhir itu apa keyakinan kelas kita. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, ya, masih dengan keyakinan kelas tadi. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Maknanya anak coba lihat. Ba'a gambaran yang idealnya pertama, ba'a yang bantuannya pertama. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan kemungkinan jawaban anak-anak itu pasti positif semua. Ya. Jadi di jawaban-jawaban yang positif itu, anak-anak tersebut akan termotivasi secara intrinsik, secara dari dalam. Jadi tujuannya kita supaya anak tersebut bisa merubah dirinya sesuai dengan apa yang diinginkannya, tapi hal-halnya itu terdapat dalam dirinya, motivasinya itu terdapat dalam dirinya. Ya, jadi ini ada juga video penerapan segitiga. Kira-kira penerapan segitiga restitusinya ini seperti ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas.
tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang Ya, jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu, itu contoh penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi untuk budaya positif ini secara keseluruhan, ya, bukan bapak atau ibu saja yang kadang mempertanyakan kalau anak seperti ini bagaimana, anak seperti ini bagaimana, ya. Jadi kita coba untuk berupaya menerapkan ini sedikit demi sedikit, ya, dengan cara dan gaya kita juga sebagai guru. Dan kita yakin pasti bapak atau ibu guru pasti punya jurus andalan masing-masing, ya. Tapi itu kan tadi ada beberapa kebutuhan juga, terus posisi kontrol sebagai guru yang mana seharusnya yang kita lakukan, terus penerapan segitiga restitusi. Jadi contoh penerapan ini sebenarnya video saya yang akan saya tampilkan tadi itu, tapi karena suaranya kurang jelas, makanya dicontohkan kepada yang dilihatkan tadi. Itu saya juga sudah mencoba untuk melakukan penerapan segitiga restitusi ini. Ya, jadi kemarin ada itu anak kelas berapa ya? Kelas 3. Jadi dia berkelahi ya ibu. Jadi berkelahi berdua orang ini, dan kebetulan saya juga sedang belajar masalah ini kan. Nah, jadi saya coba terapkan, ya, kira-kira berhasil atau tidak. Ya, jadi itu si Atar Samu Salim. Nah, tadi lama sejati saya di contoh Baduo. Nah,
pasal olahraga jawab. Nah, jadi anak yang berdua ini saya panggil. Pertama di dalam kelas, karena kondisinya tidak memungkinkan atau karena banyak juga anak-anak yang lain, saya panggil di pustaka, duduk berdua. Saya coba terapkan segitiga anestesi ini. Wah, tes lo kok iyo lo berhasil, nah tuh coba lo. Nah, coba terapkan dengan bahasa yang bisa dimengertinya. Nah, jadi saya tanyakan ada apa masalahnya. Terus saya validasi tindakan yang salah. Terus saya tanyakan keyakinannya seperti apa. Jadi si Antam tuh lah. Saya coba terapkan segitiga di sini sedikit-sedikit. Ternyata ujung-ujungnya mereka tidak merasa bersalah dan juga tidak berat untuk memaafkan. Ya, jadi motivasinya timbul dari diri mereka sendiri. Wah, tanya sih kayak nyonya ibu. Ya, tar, jalan keluarnya tar, salim cok. Lain cari muak merdeka. Seharusnya awak coba. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kembalikan lagi ke murid itu, Pak Ibu. Ya. Jadi mungkin sekian saja penerapan budaya positif kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu semua, dan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mensupport secara penuh kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan banyak guru-guru penggerak yang berasal dari SD 06 Vietnam. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dapat menerima kontrol tadi, menerapkan kepada anak mana yang baik untuk anak. Bisa dia pakai roller, dia pakai kayu. Dengan adanya, ya kita sudah mendengarkan dari Bapak Rengga tadi bagaimana pembelajaran berbudaya positif tadi. Mudah-mudahan guru 06 semuanya di dalam mengajar tidak pakai kayu lagi. Nah, iya tuh ibu-ibu. Mari kita bawa anak itu dengan perasaan. Ya, sentuhlah dengan perasaan kita. Ya, terima kasih Bapak Rengga. Ya, mudah-mudahan Bapak Rengga lebih sukses ke depannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita terlebih dahulu akan menyepakati keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Siapa yang tahu? Apa beda peraturan sama keyakinan? Yang tahu? Ya, kalau keyakinan itu bersifat dari dua belah pihak atau dari murid dan dari guru. Kalau peraturan itu biasanya hanya dari sebelah pihak, biasanya dari guru saja. Ya, jadi pagi hari ini kita akan membuat keyakinan, yaitu kesepakatan antara guru dan murid. Ya, jadi anak bapak di sini, ini bapak ada
kertas. Nanti anak-anak bapak bikin satu nilai positif yang anak bapak percayai untuk membuat keyakinan kelas kita, ya. Apa yang anak-anak bapak bikin nilai positif, contohnya seperti tidak boleh keluar dalam jam pelajaran tanpa izin, atau tidak boleh mengganggu teman, boleh bebas. Yang penting sifatnya positif, tidak boleh negatif. Kalau positif itu berarti yang baik, ya. Bisa? Nanti akan bagikan, silakan ditulis di sini, nanti ditempel di kertas yang ada di papan tulis, ya, dengan cara teratur, tidak boleh dorong-dorong, ya. Bisa? Bisa? Nilai-nilai positif, banyak nilai-nilai positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencoret-coret dinding, tidak boleh mencoret meja, banyak. Nah, yang sudah silakan tempel. Tempel berurutan nanti. Tempel. Dia tidak punya kawan biasa lah. Nah, silakan ditempel sendiri depan. Tidak boleh tergelut. Tidak boleh misi saat terus tidak ada belajar. Ini udah. Oh tidak. Ini udah nanti misi belajar belajar ini. Iya Pak. Biar main bagus ya. Itu dong. Nah, jadi kita sudah menuliskan nilai-nilai positif yang kita percayai untuk kegiatan pembelajaran kita bersama di dalam kelas. Nah, jadi kita berapa orang semuanya? 28. Jadi absen, ada yang absen? 1 orang, ya. Jadi 27. Jadi 27 orang, ada yang membuat 1, ada yang membuat 2, ada yang membuat 3, berarti akan menjadi banyak nilai-nilai positif yang kita tuliskan di kertas yang kita bikin tadi. Ya, kalau semuanya kita rangkum, nanti akan menjadi keyakinan kelas. Ya, kan ini banyak ini, tidak mungkin semuanya harus kita baca satu persatu kan. Nah, jadi kalimat-kalimat ini kita jadikan ke kalimat yang lebih simpel atau nilai-nilai positif yang lebih bisa kita pahami, yang bersifat secara menyeluruh. Ya, contohnya stop bullying. Ya, stop bullying ini kalau kita berubah kata-katanya menjadi kata-kata yang mudah dipahami, kira-kira apa?
bully itu mengganggu teman kan? Berarti untuk kalau mengganggu teman kita berarti kalau kita tidak boleh mengganggu teman berarti kita harus saling menghargai dan menghormati. Berarti kita sepakati ya, saling menghargai, menghormati. Nah, jadi di sini Bapak bikin saling menghargai dan saling menghormati orang lain. Ya, ini tidak hanya berlaku untuk satu orang, berarti untuk semua orang, baik kepada teman, kepada guru dan kepada siapapun yang ada di lingkungan sekolah ini. Berarti kita mempercayai kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Nah, yang kedua, tidak boleh berkelahi dan tidak boleh terlambat. Nah, kalau tidak boleh berkelahi berarti masuk sini ya kan? Masuk ke saling menghargai dan menghormati kan? Nah, kalau tidak boleh terlambat itu masuk mana? Siapa yang tahu? Apa nilai-nilai? Apa peraturan sekolahnya yang tidak boleh datang terlambat tuh? Apa kalimatnya yang bisa kita jadikan? Datang tepat waktu. Ya. Atau bisa juga kita sebut dengan disiplin. Apalagi tidak boleh membeda-bedakan teman, masuk menghargai dan menghormati. Tidak boleh mencoret meja, masuk mana tuh? Mencoret meja. Hah? Nilai kebersihan bagus. Berarti kita harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oh, tidak boleh berbicara saat belajar, terus termasuk menghargai. Tidak boleh mengganggu teman, termasuk menghargai. Tidak boleh mencoret-coret dinding, masuk ke menjaga kebersihan kan? Lanjut, tidak boleh mengganggu teman, menghargai. Tidak boleh melanggar aturan, ya, masuk ke disiplin, ya. Tidak boleh jajan di dalam pelajaran, dan juga termasuk ke disiplin. Tidak boleh mencoret dinding, kebersihan, mengikuti peraturan guru, disiplin. Tidak boleh keluar kelas waktu belajar, disiplin. Ya. Tidak boleh melanggar aturan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, tidak boleh berdinding. Ya, tidak boleh meninggalkan baju olahraga katanya. Aduh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Mematuhi peraturan sekolah, tidak boleh berbunyi. Tidak boleh izin. Berarti semuanya mayoritas yang tiga ini, ya. Jadi kita sepakati untuk keyakinan kelas kita adalah saling menghargai dan menghormati orang lain, disiplin dan menjaga kebersihan. Ya, jadi semuanya ini sudah Bapak baca, semuanya masuk ke dalam yang tiga nilai besar ini. Ya, saling menghargai dan menghormati, disiplin dan menjaga kebersihan. Nah, jadi ini kita sepakati ya, sepakat? Sepakat? Oke, kalau kita sepakat, nanti anak-anak Bapak akan Bapak minta
kelas kita ini. Jadi ke depannya kalau ada anak bapak di kelas 6 ini yang melanggar atau tidak mengikuti apa nilai-nilai keyakinan kelas kita, yang melanggar keyakinan kelas kita, berarti kita akan menanggung konsekuensinya. Ya? Bisa? Bisa? Nah, sepakat ya? Sepakat? Bapak cukup 3 kali sepakat. Ya? Oke, terima kasih. Setelah ini kita tanda tangani bersama. Selamat siang Andika. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya Andika? Baik, Pak. Tadi wali kelas Andika menemui Bapak. Dia bilang Andika ada masalah kemarin. Kira-kira masalah apa yang Andika lakukan kemarin? Tidak mengerjakan tiket, Pak. Tidak mengerjakan piket. Kalau Bapak boleh tahu alasan Andika untuk tidak mengerjakan piket kenapa? Saya ingin cepat pulang, Pak, ingin main. Oh, ingin main. Ya, jadi Andika itu adalah hal yang biasa karena kelupaan untuk mengerjakan tiket. Ya, lupa Andika ya. Nah, jadi Andika juga punya alasan karena ingin bermain. Jadi itu kan Andika telah merugikan orang lain, ya kan? Merugikan teman-teman Andika, merugikan kelas Andika yang seharusnya bersih jadi tidak bersih, ya. Jadi sekarang Bapak ingin tahu ada nggak keyakinan kelas yang Andika langgar kira-kira? Enggak, Pak. Kalau Bapak boleh tahu apa itu? Mengerjakan segala pekerjaan yang ditugaskan, Pak. Mengerjakan segala pekerjaan yang ditugaskan. Jadi Andika sadar nggak telah melanggar keyakinan kelas Andika itu? Iya, Pak. Nah, jadi Andika jadi apa yang Andika lakukan itu tidak mencerminkan keyakinan kelas yang telah ada, ya. Jadi kira-kira setelah ini apa yang bisa kedepannya apa yang bisa Andika lakukan? Tidak melanggar tiket kelas lagi, Pak. Tidak melanggar tiket kelas yang lebih bagus. Ya, jadi Bapak harap kedepannya Andika tidak lagi melanggar tiket dan tidak lupa lagi untuk melaksanakan piket. Nah, jadi di kelas itu kan sudah ada jadwal piketnya. Jadi Andika ingat itu tuh hari apa Andika piket dan tolong diingat lagi ya Andika. Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih Andika. Selamat siang Nada. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya Nada? Nada tadi wali kelas Nada bilang sama Bapak katanya Zila menangis. Kira-kira katanya gara-gara Nada. Kira-kira Nada merasa berbuat sesuatu nggak sama Zila? Apa yang telah Nada lakukan sama Zila? Mengejek teman. Kalau boleh Bapak tahu, Nada mengejek Zila karena apa? Oh, karena nilai Zila ini rendah. Jadi Nada mengejek Zila karena nilainya rendah.
Jadi nada membuat kesalahan itu adalah hal yang biasa, ya, yang biasa dilakukan. Jadi sekarang Bapak mau tanya nada, kira-kira ada nggak keyakinan kelas kita yang nada langgar? Kira-kira apa itu nada? Ya, jadi setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi kira-kira nada melaksanakan tak keyakinan kelas itu karena telah mengejek Gila tadi? Ya, tidak. Jadi itu nada karena nada telah melanggar keyakinan kelas. Kira-kira setelah ini apa yang nada lakukan sama Gila? Nggak menetralkan lagi Pak. Oh ya. Jadi setelah ini tidak menetralkan lagi Gila dan minta maaf sama Gila ya Nada ya. Terima kasih Nada. Bapak harap ini tidak terjadi lagi ke depannya ya Nada. Nah, terima kasih Nada.